Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Retna Wulandari, Rizka Asri Amelia, dan Maya Abilita sebagai moderator. Aku membacakan materi yang berjudul konseling dengan warga baru. A. Pengertian konseling imigran. Konseling imigran orang baru adalah suatu proses konseling yang dilakukan atau dilaksanakan untuk membantu seseorang klien beradaptasi dengan budaya, politik, dan kebiasaan dari negara yang baru dia tinggal. Asumsi yang salah, banyak individu yang tidak akrab dengan imigran cenderung membawa bias atau keyakinan negatif tentang kelompok-kelompok ini karena pengembangan media, pengaruh internasional, dan ketidaktahuan semata tentang subjek. Banyak yang berasumsi bahwa imigran memiliki gangguan intelektual karena kurangnya pengalaman mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan budaya, dominan, dan ketidakmampuan mereka untuk berbicara dengan orang tuan rumah. Baik, konseling dalam berbagai budaya. Sebuah survei konselor di seluruh dunia baru-baru ini diterbitkan dalam konseling budaya, menyoroti berbagai cara di mana layanan disediakan di berbagai negara, memahami berbagai persepsi, budaya, dan definisi konseling. Yang penting, terutama karena ada populasi imigran yang begitu besar dan beragama. Di Amerika Serikat, Sydney 2001 memperkirakan bahwa sekitar 28 juta orang adalah imigrasi menurut data Biro Sensus AS yang mewakili 10% dari populasi AS. Tidak ada cara pasti untuk mengetahui seperti apa perkiraan ini jika imigran ilegal terhitung tetap jelas bahwa jumlah besar orang yang tinggal di Amerika Serikat berasal dari negara lain. Inggris. Menurut British Association of Counseling and Psychotherapy yang merupakan organisasi profesi yang mirip dengan American Psychotherapy Association dan American Counseling Association. Definisi konseling Inggris sangat mirip dengan yang digunakan di Amerika Serikat. Profesi tersebut membutuhkan pelatihan dan peraturan serupa yang mengikuti pedoman yang berkaitan dengan kode etik dan standar praktik ACR. Bagian imigran yang tidak ditangani terbilang sangatlah mudah ketimbang klien yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Asri Amelia. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Maya Abilita. C. Botswana. Kebanyakan orang dalam budaya ini percaya bahwa mereka dapat menangani masalah mereka sendiri. Ada ketakutan yang signifikan terkait dengan masalah kerahasiaan karena struktur yang erat di sebagian besar desa dan komunitas tempat orang tinggal. Jadi, ketika layanan konseling dicari, hal itu disebabkan oleh keadaan ekstrim seperti sebelum atau sesudah pengobatan HIV atau HIV, kekerasan dalam hubungan, dan situasi putus asa terkait pengangguran. Remaja yang berusaha dengan alkoholisme, kehamilan remaja, dan masalah putus sekolah juga merupakan pelanggaran utama. Karena ada banyak klien yang mungkin tidak dapat mengunjungi pusat konseling sendiri. Program perawatan berbasis rumah sering digunakan di mana konselor dan penyembuh mengunjungi kalian. D. Kenya. Pandemi HIV sebagian besar berkontribusi pada kebutuhan layanan konseling di Kenya. Van der Starten dan kelompok studi keberhasilan tes dan konseling HIV-1 sukarela 2000. Meskipun orang beralih ke konselor untuk mendapatkan dukungan sosial dan emosional, mereka cenderung tidak mengakui kepada orang lain bahwa mereka memanfaatkan layanan tersebut. Untuk gadis-gadis muda, masalah konseling terkait dengan kekhawatiran mereka tentang penjodohan, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, dan depresi. Orang lain mencari bantuan untuk masalah alkoholisme yang baru-baru ini meningkat di Kenya. Banyak konselor memberikan terapi kelompok karena sifat
lingkungan kelompok yang disukai dalam budaya Kenyah, dan kelompok ini biasanya diadakan di gereja. Nigeria. Anak jalanan yang berurusan dengan penyalahgunaan narkoba dan alkohol juga ada di Nigeria, dan mereka adalah populasi sasaran untuk layanan sosial yang diberikan oleh konselor. Namun, menarik untuk dicatat bahwa meskipun konseling adalah layanan sosial, kebanyakan orang Nigeria memilih untuk membayar konselor sebagai kesopanan bila memungkinkan. Banyak bagian negara dengan perhatian khusus diberikan pada pekerjaan mereka dengan masalah perkawinan dan pasangan. Mirip dengan orang-orang Kenyah, haid merupakan ancaman yang signifikan bagi orang Nigeria. Banyak dari pasien ini mengalami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang signifikan, tidak hanya karena efek penyakit yang melemahkan, tetapi juga karena stigma psikososial yang terkait dengan penyakit tersebut. Irlandia. Profesi konseling dalam budaya Irlandia mirip dengan negara-negara Eropa lainnya yang berhubungan dengan keluarga, pasangan, dan klien individu. Namun sebagian besar konselor di Irlandia berfungsi sebagai dukungan sekunder bagi orang-orang yang berurusan dengan masalah penyalahgunaan zat dan kekerasan fisik. Studi yang membandingkan klien Irlandia dengan klien Amerika menemukan bahwa imigran Irlandia yang terlibat dalam terapi mengevaluasi konsep kemarahan dan rasa bersalah lebih positif daripada orang Amerika. Rusia dan Latvia. Rusia karena pengaruh historis komunisme tidak secara tradisional memberikan layanan konseling kepada individu selama bertahun-tahun. Gagasan tentang psikologi dan konseling terutama merupakan pengajaran akademis dan bukan lebih terapan. Kondisi politik dan ekonomi dalam budaya kontemporer tidak memungkinkan pekerjaan klinis dilakukan. Meskipun masalah alkoholisme dan pelecehan pasangan adalah masalah umum yang sering kali dicari bantuan individu. Peran konselor diyakini lebih sebagai diplomat daripada sebagai analis, yang disertai dengan harapan bahwa konselor adalah untuk memberikan fasilitatif dan konseling dengan warga baru. Vietnam. Sama seperti budaya Amerika Latin, budaya Vietnam berfokus pada keluarga, namun pengertian tentang keluarga seringkali melampaui beberapa generasi dan semua anggota hidup bersama dalam ruang yang sama. Budaya tersebut baru saja mendapatkan minat dalam psikoterapi dan secara khusus percaya pada teori tim dan pendekatan kelompok untuk menjaga integritas kolektivitiknya. Masalah kontemporer utama bagi orang Vietnam melibatkan tingkat prevalensi skizofrenia dan depresi yang tinggi di antara populasi orang dewasa, ditambah dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dalam sistem keluarga. Tingkat perceraian terus meningkat dan banyak remaja dalam budaya Vietnam yang berurusan dengan masalah bunuh diri dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa konselor percaya bahwa masalah terakhir terkait dengan pengaruh Barat yang telah meresap ke dalam budaya sejak tahun 1960-an. Hal ini dapat menciptakan bias negatif jika imigran Vietnam mencari layanan konseling di Amerika Serikat. Baik pria maupun wanita bergumul dengan stres akulturasi, terutama mengingat akomodasi yang diberikan kepada mereka setibanya di negara tuan rumah sekali menyedihkan. Tekanan untuk menemukan stabilitas finansial dan
sambil menafkahi keluarga menciptakan stres dan konflik yang signifikan di antara anggota keluarga. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Retno Luandari. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Maya dan Rizka Asri. Uni Emirat Arab. Berbeda dengan sifat kolektif budaya Vietnam, sistem keluarga Uni Emirat Arab percaya untuk menjaga masalah keluarga dalam keluarga. Jika masalah keluarga dibagi dengan individu dalam komunitas, konseling dengan warga baru, reputasi dan identitas keluarga rusak. Sebagian besar konseling yang dilakukan dalam budaya berlangsung di sekolah dan sebagian besar terfokus pada masalah akademis dan karir. Pendekatan diharapkan singkat dan fokus pada solusi karena norma merahasiakan masalah pribadi. J. Arab Saudi. Harapan utama yang dimiliki klien dan anggota keluarga klien ini ketika mencari pengobatan psikologis adalah bahwa farmakoterapi akan menjadi bentuk pengobatan utama. Selain itu, dokter juga dipandang sebagai agen yang maha kuasa, yang keahlian dan rekomendasinya dijunjung setinggi mungkin. Banyak dari ekspektasi ini tampaknya terkait dengan fakta bahwa sebagian besar klien Arab memandang segala bentuk penyakit, baik yang terkait dengan status fisik maupun mental, sebagai ancaman asing bagi tubuh yang harus ditangani oleh agen luar. Turki. Turki juga berpegang pada gagasan untuk menjaga kepentingan keluarga di dalam keluarga. Dan konseling terutama menargetkan populasi kaum muda. Sebagian besar konseling yang diberikan dengan budaya Turki berlangsung di sekolah dan berkaitan dengan masalah kekerasan sekolah, keterampilan komunikasi, dan kebutuhan perkembangan remaja. Peran konselor sebagian besar bersifat pendidikan, meskipun ada beberapa elemen pekerjaan sosial yang dimasukkan karena pekerja sosial tidak ada di sekolah Turki. Meskipun layanan konseling besar terfokus pada kebutuhan akademis anak-anak dan beberapa kekhawatiran terkait karir orang dewasa. India. Gagasan konseling tetap menjadi konsep asing di India. Orang pada umumnya tidak percaya untuk mencari bantuan dari para profesional yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Namun, beberapa universitas di India mulai menawarkan spesialisasi praktek ini bagi mahasiswa yang tertarik. Mungkin konsep asing pada akhirnya akan mulai berubah. Literatur terbaru menunjukkan penggunaan program pengembangan keterampilan sosial untuk anak-anak yang menarik diri secara sosial yang bersekolah dalam budaya India. Hal ini penting bagi konselor untuk mengingat hal ini karena imigran India sering bergumul dengan proses akulturasi. Stres akulturasi sering dapat menyebabkan individu menjadi lebih menarik secara sosial, bahkan dari anggota keluarganya sendiri. Australia. Profesi konseling Australia ini banyak didukung oleh klien daripada profesional lain di bidang kesehatan mental. Secara khusus, psikolog biasanya menentang penggunaan layanan tersebut berdasarkan gagasan bahwa perubahan yang efektif tidak dapat terjadi dalam sesi singkat. Banyak klien yang dirujuk ke konseling oleh praktik medis atau mencari konseling karena mereka yakin bahwa mereka tidak dapat menggunakan keterampilan coping yang efektif ketika stres muncul. Karena penggunaan terapi singkat oleh profesi konseling, terkadang dalam 1 atau 2 sesi orang Australia secara sinonim menggunakan istilah psikiater dalam bertahun-tahun.
untuk diterapkan dalam semua individu yang mempraktikkan psikologi. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, profesi konseling mengambil pandangan yang berbeda dari psikologi di antara bidang ilmu publik dan sosial Australia. Israel. Budaya Israel tidak secara khusus menggunakan profesional konseling, sebagaimana dipahami oleh budaya US untuk menjalankan tugas profesinya. Meskipun pekerja sosial ada di Israel dan merupakan layanan sosial yang dominan, mereka tidak memberikan layanan konseling. Para rabi biasanya dilihat untuk masalah dan bimbingan antar pribadi. Ini sebagian besar karena pengaruh agama dan basis sejarah negara. Konselor sekolah hadir dalam sistem dan mereka terutama mengambil perspektif kesehatan ketika bekerja dengan klien. Artinya, hubungan konseling difokuskan pada berurusan dengan kekuatan pribadi dan aset positif yang dimiliki orang. Tidak ada penekanan yang signifikan pada materi patologi atau diagnostik. Kebanyakan konselor, terutama mereka yang berada di wilayah berbasis sekolah, difokuskan pada penanganan kesulitan perkembangan yang dialami anak-anak sebagai akibat dari masalah sosial dan masalah akademis. C. Strategis pembingkaian kognitif ulang. Banyak keluarga imigran datang ke terapi dengan pemahaman bahwa masalah mereka terutama terletak di pundak salah satu anggota tertentu, biasanya anak remaja. Dalam keadaan di mana ini imigran lebih merupakan pilihan yang disengaja sebagai lawan dari ancaman politik yang dipaksakan. Anggota keluarga dewasa cenderung tidak menerima tanggung jawab untuk masalah tersebut karena mereka memandang diri mereka sebagai pekerja keras. Individu yang bermaksud baik yang melakukan pengorbanan signifikan untuk kebaikan keluarga yang lebih besar. Disinilah gagasan masyarakat kolektivis sering dapat membantu konselor dan klien dalam membingkai kembali masalah mereka dengan cara lebih kondusif untuk melakukan perbaikan dalam sistem keluarga. Salah satu ciri khas budaya kolektif dan terfokus pada keluarga adalah harapan bahwa masalah dibagi di antara anggota keluarga. Seorang konselor yang waspada harus dapat memperhatikan hal-hal ini dan sering menekankan kembali tema kolektivisme sehingga sistem tetap fokus pada perbaikan. Ada metode khusus untuk melakukan ini yang telah diteliti pada klien imigran tertentu. Klien anak-anak dan remaja sering diminta untuk berbicara tentang orang-orang yang tinggal bersama mereka di rumah setelah orang tua mereka datang ke Amerika Serikat. Kualitas hubungan dengan orang-orang ini pada saat perpisahan, penjelasan yang mereka terima mengenai mengapa perpisahan itu terjadi, apa yang diberitahukan kepada mereka tentang orang tua mereka, citra yang mereka miliki tentang orang tua selama periode pemisahan, dan reaksi terhadap tingkat dan jenis kontak yang mereka miliki satu sama lain selama tahun-tahun perpisahan. Konselor didorong untuk memulai dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada penilaian saat pertama kali bekerja dengan keluarga imigran Asia. Instrumen seperti indikator sukses orang tua dan skala akulturasi identitas diri Swinlew adalah beberapa alat efektif yang dapat dipilih. Ini sebagian besar karena penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang adat istiadat dan
pengakuan identitas lebih cenderung dianggap sebagai kualitas positif dalam sistem keluarga. Perilaku yang tepat dari anak-anak mereka, perhatian utama lainnya, termasuk atribut yang berhubungan dengan komunikasi, seperti berbicara dengan baik dan tidak berteriak atau memukul seseorang, dan atribut yang berhubungan dengan perlindungan, seperti memantau teman, anak-anak, dan mengamati perilaku anak. Hal ini mengakibatkan pergeseran kognitif yang menjauhkan anggota keluarga dari satu sama lain karena mereka menolak identifikasi dengan kelompok ras mereka dan menempatkan dukungan yang lebih besar pada budaya arus terutama mereka. Presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.